Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di pertemuan psikologi pendidikan sore. Kali ini kita akan membahas tentang diversitas individual, yakni keragaman peserta didik di dalam setting pendidikan. Jadi kalian bisa membayangkan ya, kalian di kelas saja pasti punya keunikan atau individual differences masing-masing. Ada yang mungkin kapasitas berpikirnya penuh, kapasitas berpikirnya besar, ada yang kapasitas berpikirnya sedang-sedang saja, lalu ada juga yang cara belajarnya harus mencatat, ada yang cara belajarnya harus mendengar, lalu ada juga terkait kepribadian pun juga beda-beda ya, ada yang lebih suka dengan keramaian, ada yang lebih suka dengan suasana yang sepi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari diversitas individual. Bahasanya seperti apa? Kita lanjut ya. Saya share screen. Materi diversitas individual dan diversitas multikultural. Untuk diversitas multikultural kita akan bahas di hari Kamis. Nah, ini peta belajar, jadi di materi diversitas individual dan diversitas multikultural, kita akan belajar tentang teori dan ruang lingkup. Apa sih diversitas individual itu? Nah, kita bisa lihat gambar ini ya. Secara fisik saja sudah beraneka ragam. Keanekaragaman ini yang disebut diversitas. Individual adalah keanekaragaman yang dimiliki masing-masing individu. Nah, ini slide ini semoga bisa jadi pengingat ya tentang kata kunci untuk memaknai diversitas individual. Oke, yang sudah saya jelaskan tadi, diversitas individual merupakan perbedaan atau keunikan individu, individual differences. Jika dalam konteks pendidikan, diversitas individual bisa mencakup perbedaan masing-masing individu dalam yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, intelijensi. Yang kedua, cara belajar dan cara berpikir. Dan yang ketiga, kepribadian dan temperamen. Intelijensi, cara belajar dan cara berpikir, kepribadian dan temperamen masuk ke dalam ruang lingkup diversitas individual. Kenapa hal ini penting untuk dipelajari? Karena yang namanya psikologi pasti erat kaitannya dengan individual differences. Jadi bagaimana memandang manusia sebagai makhluk yang unik dengan segala potensinya, dengan segala ciri khasnya, dengan segala karakteristiknya. Lalu kita bahas masuk ke ruang lingkup pertama, yakni intelijensi. Di pertemuan kemarin sudah sempat dibahas ya, intelijensi itu apa. Jadi ibaratnya ada wadah atau ada tempat, intelijensi itu adalah kapasitasnya. Kapasitas seorang individu untuk mampu yang satu menyelesaikan permasalahan. Jadi semakin kapasitas atau intelektualitas atau intelijensi seseorang itu tinggi, biasanya kemampuan menyelesaikan masalahnya juga baik. Yang kedua, untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang ketiga, untuk bisa mengambil insight dari pengalaman, belajar dari pengalaman. Sangat jelas berbeda individu yang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi dengan individu yang punya tingkat intelijensi yang rendah atau biasa disebut retardasi mental. Biasanya dia kurang ngeh, anak-anak yang dengan retardasi mental kurang ngeh dengan pengalaman di lingkungan gitu. Sedangkan kalau individu dengan kapasitas intelijensi yang tinggi biasanya dia cepat belajar dari lingkungan. Dia mengobservasi, dia menganalisis, dan dia menjadikan pengalamannya itu sebagai pembelajaran. Jadi intelijensi kata kuncinya adalah 3. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk beradaptasi, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Nah, membahas intelijensi ini tidak lepas dari isu-isu atau perdebatan. Jadi nanti kalau kalian belajar di psikologi, semua teori itu tidak lepas dari kritik, tidak lepas dari kontroversi. Nah, kontroversi intelijensi
yang terus-menerus ada. Yang pertama adalah, apakah intelijensi itu berasal dari nature, atau genetik, atau hereditas, atau keturunan, atau berasal dari nurture. Nurture itu jadi dari lingkungan. Lalu yang kedua, intelijensi itu apakah ketika orang dinyatakan intelijensinya uh, tinggi, apakah juga berlaku di etnis dan budaya tertentu? Jadi ada nggak sih perbandingan intelijensi di antar etnis dan budaya gitu? Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengelompokkan siswa di sini. Jadi tiga ini merupakan isu intelijensi. Yang pertama kita bahas nature versus nurture. Pertanyaannya selalu yang tadi sudah saya ungkapkan di depan, apakah intelijensi itu diturunkan ataukah berkembang karena lingkungan? Nah, perkembangan riset psikologi itu menunjukkan bahwa kapasitas intelektual erat kaitannya dengan hereditas. Jadi memang ada faktor keturunan. Biasanya anak perempuan yang punya intelektualitas yang tinggi, itu biasanya ayah dan ibunya punya intelektualitas yang tinggi juga. Nah, kalau anak laki-laki yang punya intelektualitas yang tinggi, biasanya ibunya punya kualitas intelektual, bukan kualitas ya, skor intelektualitas yang tinggi. Nah, tapi ternyata intelijensi itu tidak berbicara tentang nature atau keturunan. Jadi nurture atau lingkungan juga berkontribusi untuk meningkatkan intelijensi. Jadi bagaimana akhirnya ability atau kemampuan yang sudah diturunkan itu terus diasah oleh lingkungan. Karena banyak juga yang terjadi potensi kapasitas intelektualitas dia sudah tinggi gitu, bapak ibunya pintar tapi kurang distimulasi. Yaitu juga tentunya akan mempengaruhi skor intelijensinya, jadi tidak bisa maksimal. Lalu yang kedua, etnis dan budaya. Pertanyaannya mengenai apakah etnis tertentu memiliki intelijensi yang lebih tinggi. Kalau di perdebatan di riset psikologi, contohnya itu kaum yang di Afrika dibanding dengan Eropa. Jadi dugaannya kan etnis tertentu pasti intelijensinya lebih tinggi. Nah, mengukurnya itu seperti apa? Itu juga menjadi pertanyaan. Misalkan ada tes tertentu, apakah menguntungkan etnis atau budaya tertentu? Contohnya di pertanyaan Wechsler ya, di pertanyaan Wechsler itu ada pertanyaan yang disuruh menyebutkan musim. Musim di dunia itu terdiri dari berapa musim. Nah, ini kan pertanyaan ini tentunya menguntungkan orang-orang yang punya beragam jenis musim di negaranya. Berbeda dengan Indonesia yang hanya musim hujan dan musim kemarau. Nah, gitu. Jadi, gimana sih akhirnya tes-tes intelijensi ini memang secara valid mengukur kecerdasan tanpa adanya bias budaya. Jadi alat tes intelijensi itu haruslah culture fair. Jadi dia bebas dari budaya tertentu, dia netral dan perlu diadaptasi normanya serta penyesuaian di pertanyaan subtes. Contohnya apa? Bisa jadi bagi bangsa Israel misalkan skor 112 itu tergolong rata-rata. Tapi di Indonesia setelah melihat normanya bisa digolongkan rata-rata atas. Nah, itu makanya perlu adaptasi norma. Walaupun walaupun alat tesnya itu sudah diuji, di adaptability lagi, tapi penyesuaian norma ini penting juga dilakukan. Lalu yang ketiga, sebenarnya penting nggak sih menggunakan skor siswa di dalam tes intelijensi, lalu menggunakan hasil tersebut untuk mengelompokkan kemampuan siswa? Contohnya, adil nggak sih? Misalkan siswa dengan skor intelijensi yang besar, yang tinggi, kategorinya tinggi berada dalam satu kelas, dikelompokkan jadi satu kelas. Lalu siswa dengan intelijensi yang kategorinya rendah hanya dikelompokkan di satu kelas. Nah, seharusnya intelijensi ini justru membantu pemerataan kemampuan. Jadi kalau kalian baca buku yang di Santrok itu disebutkan bahwa seharusnya di mix ya.
antara yang tinggi, di kelas itu ada yang skor intelijensinya tinggi, ada yang skor intelijensinya rendah gitu. Jadi biar ada transfer knowledge juga di kelas. Ya lanjut, bagaimana mengukur intelijensi? Nah, intelijensi ini ya kalian tahu ya bisa diukur lewat psikotes. Nah, jenis psikotesnya itu juga bermacam-macam tergantung dengan penggunaan dan kita mau melihat apa, mau melihat kemampuan apa gitu dalam psikotes. Ini mungkin akan dibahas lebih lanjut nanti di semester 5 ya, mungkin ya nanti di tentang alat tes intelijensi. Nah, ini cuma pengenalan aja lewat psikotes. Itu contohnya ada tes Bine, ada tes CPM, ada tes Wechsler, ada IST, ada intelijensi umum, dan multiple intelligence. Kita coba lihat sekilas dulu ya. Ini contoh bentuk tes intelijensi. Jadi CPM. CPM ini bentuknya seperti ini. Mungkin kalian nanti akan familiar dengan beberapa jenis tes intelijensi. Kalau CPM itu kita kan sudah membahas ya sebelumnya, kalau intelijensi itu, tes intelijensi itu diutamakan harus melalui seleksi, jadi harus culture fair. Jadi yang memakai itu bisa dari suku apa saja, bisa dari negara apa saja, bisa mengerti gitu instruksi. Nah, salah satu yang culture fair-nya bagus itu sebenarnya CPM. Jadi di CPM ini, lihat ya, di CPM ini kalian bisa lihat ya. Jadi contohnya ada gambar tes CPM, ada gambar, terus anak diminta untuk mencari mana gambar yang hilang. Mana gambar yang hilang. Gitu, dari pilihan A sampai dari nomor 1 sampai nomor 6, mana sih gambar yang hilang yang cocok. Nah, lalu ada juga, kalau tadi kan bentuknya color ya, jadi sampai akhir itu semua tentang kayak main puzzle lah gitu, mencoba mencari potongan. Lalu ada juga yang bentuknya, sebentar, ada juga yang bentuknya WISC, Wechsler. Wechsler itu biasanya bentuknya semacam koper, seperti ini. Isinya macam-macam. Ada yang ya disuruh bongkar pasang puzzle, ada yang disuruh jadi ada pertanyaan dadu ya, dadu, disuruh menyusun dadu gitu sesuai gambar. Terus ada juga untuk dia menerjemahkan jalannya cerita. Itu yang disebut Wechsler. Biasanya Wechsler tuh seperti itu. Lalu ada juga Bine. Nah, Bine ini sebenarnya dia hampir sama dengan Wechsler. Tapi kalau Bine dia mencari usia mental, bisa diketahui. Kalau yang tadi Wechsler ini kan dia biasanya skor IQ saja, tidak diketahui usia mental anak ini setara usia berapa gitu. Lalu ada juga yang terakhir IST. IST ini yang biasanya mungkin kalian familiar ya. Jadi ada macam-macam, ada tentang tes tentang informasi, ada tes blok desain seperti ini. Jadi contohnya kayak kalian diminta mengimajinasikan gitu, ada balok, ketika baloknya itu ada balok kubus ya, ketika kubusnya itu digulingkan nanti menjadi seperti apa gitu. Itu sedikit kita bahas tentang contoh bentuk tes intelijensi. Lanjut, apa saja sih yang dihasilkan dalam tes intelijensi? Jadi seperti tadi saya sebutkan, setiap alat tes itu punya fungsi dan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Walaupun sama-sama menghasilkan output skor IQ atau kategori IQ. Contohnya tadi sempat dibahas, Bine, usia mental, WSC, kemampuan praktikal, bahasa, memetakan kesulitan belajar. IST biasanya hasilnya tentang cara berpikir atau penjurusan, CPM, kategori IQ. Nah, selain psikotes itu kan biasanya hasilnya tunggal ya, skor IQ-nya, di psikologi juga ada nih kajian terbaru tentang multiple intelligence.
Jadi satu individu bisa saja memiliki lebih dari satu jenis kemampuan intelijensi. Jadi multiple, lebih dari satu. Tokohnya ada dua, Sternberg dan Gardner. Nah, kalau Sternberg ini membagi kecerdasan menjadi tiga. Ini kecerdasan menganalisis, jadi biasanya dia dari informasi, diberikan informasi, dia bisa menganalisis informasi menjadi dikaitkan dengan beberapa informasi tertentu, terus mengambil kesimpulan dari informasi itu. Kreatif, biasanya kalau kreatif ya tentang proses creativity ya, jadi bagaimana dia menghasilkan ide-ide yang unik, ide-ide yang jarang. Terus yang praktikal kontekstual kemarin kalian sudah banyak mencontohkan ya, kayak dia biasanya membuat sesuatu gitu, kemampuan praktis. Lalu kedua, tokohnya Gardner. Nah, Gardner ini dia yang mempopulerkan multiple intelligence, kecerdasan, 8 kecerdasan. Sekarang tambah satu, nggak salah 9 kecerdasan, tambah spiritual. Ini ada logikal, visual, musikal, intrapersonal, kinestetik, interpersonal, naturalistik, dan linguistik. Nah, multiple intelligence ini sebenarnya jadi kajian yang sekarang populer dibahas di kelas dan diterapkan di kelas. Jadi guru-guru di kelas itu sudah melakukan asesmen gitu, mengembangkan multiple intelligence dengan pertama melakukan asesmen ke siswanya. Lalu mengembangkan fleksibilitas dalam mengajar. Ketika hasil asesmennya sudah didapat, oh si A kecerdasannya intrapersonal, si B kecerdasan naturalistik, nah data itu sudah dipakai untuk mengajar, jadi informasi untuk mengajar. Contohnya, anak dengan kinestetik ketika pelajaran menghitung ya boleh berkeliling kelas untuk menghitung jumlah kursi. Lalu digunakan juga memberikan pilihan dalam tes, jadi setiap siswa dapat memilih bentuk tugas akhirnya. Apakah dengan presentasi oral, membuat poster, membuat esai, atau membuat proyek tertentu. Jadi intinya adalah bagaimana akhirnya setiap siswa diakomodir kemampuan intelijensinya. Jadi bentuk pengajaran ataupun bentuk evaluasi tidak hanya dilakukan dengan satu cara. Contoh penerapan teori multiple intelligence di kelas. Lalu tadi kan ruang lingkupnya yang pertama intelligence, yang kedua learning and thinking style. Jadi berbeda dengan intelijensi yang dia membahas tentang kapasitas kecerdasan, learning and thinking berbicara tentang preferensi seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Jadi ada dua, yang pertama impulsif versus reflektif. Ini tentang kecepatan respon di kelas. Ada siswa, ada mahasiswa yang ketika diberikan pertanyaan, dia langsung impulsif menjawab gitu. Yang sering terjadi biasanya di anak SD. Saya Bu Guru, tanya siapa yang bisa 2 tambah 2, saya Bu Guru. Tapi dia belum berpikir jawaban yang benar itu apa. Yang penting dia angkat tangan dulu. Yang penting dia berusaha menjawab dulu. Itu tergolong impulsif. Ada yang reflektif. Kalau reflektif biasanya dia mencerna dulu instruksi baru dia menjawab. Nah, kalian tipe yang mana? Lalu yang kedua ada deep versus surface styles. Jadi ada terkait bagaimana cara siswa mempelajari materi belajar. Ada siswa, ada mahasiswa yang biasanya kalau belajar itu ya udah permukaannya saja gitu, lihat poin-poin besarnya saja. Tapi ada juga mahasiswa atau siswa yang deep juga. Jadi ketika diberikan poin-poin, dia berusaha menelaah satu-satu poinnya, menambah informasi selain dari penjelasan gurunya, membaca buku selain dari buku yang direkomendasikan gurunya, itu tergolong deep styles ya. Kalau kalian yang mana nih, deep atau surface styles? Nah, contoh learning and thinking style itu yaitu gaya belajar juga, modalitas belajar. Jadi individu mempunyai kecenderungan atau preferensi caranya dia untuk belajar gitu. Bagaimana cara menangkap informasi. Kecenderungan ini bisa terdiri dari satu atau dua kecenderungan. Jadi bisa jadi seseorang lebih suka menangkap informasi atau belajar dengan cara visual dan auditori, ada yang visual saja gitu. Tapi yang perlu ditekankan yang direkomendasikan untuk guru atau pengajar adalah menggunakan semua modalitas dalam pengajaran. Contohnya ketika berhitung. Ketika berhitung, 1 ditambah 2
1 tambah 2 sama dengan berapa? Itu kan 1 tambah 2 memberikan instruksi itu kan termasuk auditory. Nah, bisa juga kita masukkan lagi, jangan cuma 1 tambah 2, anak-anak diberi diberi visualisasi 1 tambah 2 sama dengan berapa ya? Ini kan mengakomodir anak-anak yang punya modalitas belajar visual. Lalu bisa juga setelah itu anak-anak diminta menghitung 1 tambah 2 dengan biji-bijian sama dengan berapa. Itu kan mengakomodir kemampuan kinestetik dari anak. Jadi dia harus bergerak, harus praktek. Yang disarankan seperti itu. Jadi ketika kita memberikan instruksi, usahakan semua modalitas belajarnya itu tercover dalam instruksi kita. Lalu kita bahas ruang lingkup yang ketiga, personality dan temperamen. Jadi personality merupakan distinctive thoughts, emosi, dan perilaku yang menjadi karakteristik individu atau cara mereka beradaptasi dengan dunia. Kalau temperamen ini karakteristik perilaku individu yang menjadi ciri khas untuk merespon sesuatu. Jadi lebih tentang temperamen itu lebih tentang respon, kalau personality itu lebih kompleks ya. Ada tentang cara berpikir yang berbeda, ada emosi, ada tentang perilaku. Hal penting terkait personality. Yang pertama, kepribadian biasanya dapat dibantu untuk ditemukan dengan psikotes kepribadian. Contohnya Big Five Personality, atau kalian pernah dengar PAPI, pernah dengar MMI, MBTI, dan yang lain sebagainya dengan tes seperti itu. Itu outputnya atau hasil tesnya itu personality, bukan temperamen. Nah, yang perlu ditekankan kepribadian itu cenderung stabil itu pada tahapan adulthood. Jadi setelah 20 ke atas. Karena kenapa? Kepribadian saat masa remaja itu biasanya kan dia mencari jati diri. Kalau dikaitkan dengan otak juga ada prefrontal cortex di otak yang mengatur kontrol diri, mengatur emosi. Itu yang belum matang, matangnya di usia 20-an. Tapi apa berarti kita tidak bisa menstabilkan kepribadian? Itu bisa sebenarnya. Gak usah menunggu prefrontalnya matang. Tentunya dengan latihan, tentunya dengan stimulasi yang baik. Nah, kalau temperamen itu kan berbicara tentang tadi ya, kecenderungan merespon. Nah, ini yang familiar, nanti mungkin kalian akan perdalamin di psikologi perkembangan, biasanya terkenal jadi 3 di children ya, kita bahas tentang di masa kecilnya itu biasanya ada 3, easy, difficult, dan slow to warm up. Jadi bagaimana cara merespon? Contohnya easy. Saat ditanya sama guru, biasanya dia responsif atau kenalan dalam lingkungan yang baru di kelas. Dia biasa kalau didekati orang baru, dia positif. Dia mudah untuk beradaptasi. Nah, kalau difficult itu biasanya dia harus lama sekali proses adaptasinya gitu. Kontrol dirinya juga ini ya, kurang stabil. Kalau slow to warm up biasanya dia di awal tuh meneliti dulu lingkungan, baru lama-lama setelah anget, warm itu kan setelah anget dia bisa bereaksi dengan baik. Nah, reaksi siswa yang seperti itu erat kaitannya saat dia pas bayi, bisa kelihatan bayi ini orangnya susah ditenangin gitu, susah ditenangin anaknya ketika menangis gitu. Sulit ditenangin ketika menangis, sulit digendong dengan orang baru, maunya digendong dengan ibunya sendiri. Itu kemungkinan punya temperamen yang difficult. Atau ada anak yang sama orang asing aja mau digendong gitu, terus saat dia nangis dia bisa cepat ditenangin gitu. Itu tergolong easy. Kalau suatu warm up biasanya sama orang yang asing, bayi itu pertama melihat dulu 1 jam 2 jam, ketika sudah lama berinteraksi baru dia akhirnya mau digendong, mau bercanda. Nah, itu biasa karakteristik anak dengan slow to warm up. Oke. Materi diversitas individu saya rasa cukup di sini. Nanti kita banyak diskusi di WA group. Satu hal,
Satu hal yang perlu ditekankan, saat kita mencoba memahami keberagaman dari individu, hal yang penting yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita memahami dulu beragaman karakteristik ciri khas yang dimiliki oleh diri kita. Karena di saat kita sudah memahami diri kita sudah menerima, accept, kita sudah paham diri kita seperti apa, proses memahami orang lain akan jauh lebih mudah. Jadi nanti di kelas kita coba mengklasifikasikan gaya belajar kita apa, terus mengklasifikasikan multiple intelligence kita apa. Oke, dari saya cukup sekian. Kita sambung materinya nanti di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.